Namun, kasus ini akhirnya berujung damai setelah Sabda bersedia membayar hutangnya yang dipermasalahkan Wulan meski dengan nominal yang tidak sebesar gugatan tersebut. Dan Wulan pun telah mencabut gugatannya. Cinta ditolak wanita yang sudah bersuami, pria di Palembang bakar rumah hingga ludes. Gara-gara cintanya ditolak oleh seorang wanita yang telah bersuami, seorang pria berinisial Z nekat membakar 2 rumah sekaligus yang terletak di kawasan Lorong Roda, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan. Namun, aksi Z membakar kedua rumah tersebut terekam kamera CCTV sebuah musola yang ada di lokasi. Untuk menutupi aksinya, pelaku sempat pula bahu-membahu bersama warga untuk memadamkan api yang melalap kedua rumah tersebut. Namun, sesaat kemudian, pelaku langsung melarikan diri dan kini tengah dalam pengejaran petugas dari Polsek Ilir Barat. Menurut keterangan warga, pelaku yang berusia paruh baya memang kerap berbuat onar dan meresahkan warga. Bahkan sebelumnya, pelaku juga pernah melakukan aksi pembakaran di tempat lain dengan alasan serupa. Cintanya ditolak oleh seorang wanita yang telah bersuami. Masuk naik. Pucuk dia. Nah. Naik. Dia keluar. Nah, jadi api. Nah, jadi api Nah, berlari dia Ya. Sini, Mak. Sini. Kejadiannya tuh malam sekitar jam 2.52 menit. Dari pemutaran CCTV yang ada di Musola Al-Hidayah, sepertinya ini ada unsur kesengajaan. Karena pas kejadian kebakaran itu sekilas ada rekaman dari CCTV orang naik tangga ke rumah yang terbakar, kemudian dia langsung lari. Dari situ apinya muncul, Pak. Api langsung Dia turun. muncul dia pas dia berlari. Api muncul itu Pak, berapa rumah yang kena Pak? Aman ini sekitar 2 rumah, yang ini 3 rumah. 3 rumah, Nah, habis ya. semua Pak? Yang 2 rumah yang habis, yang 1 rumahnya sebelah terbakar. Orang-orang yang sering kali melakukan kekerasan dalam hubungan pada dasarnya gitu ya, karena ketidakmampuan mereka untuk mengelola emosinya dengan baik. Dalam arti gini, dalam satu hubungan itu kan pasti ya ketidakcocokan, ketidaksesuaian, ada konflik yang pasti menimbulkan emosi marah, sedih, kecewa gitu ya. Nah, kalau orang tersebut tidak mampu mengelola, meregulasi emosi-emosi yang negatif itu dengan baik, pada akhirnya dilampiaskannya dengan hal-hal yang negatif. Seperti tadi, mungkin membakar rumah si mantan pacar. Banyak banget berita kayak gitu, bukan apa yang nggak kaget lagi gitu kan. Entah itu dari orang yang terkenal atau orang biasa, itu bukannya membiasakan ya, maksudnya banyak banget. Jadi ya itu mah urusan dia lah gitu kan, urusan masing-masing. Ya kita nggak tahu kenapa salah satu pihak melakukan hal seperti itu. Ngeri! Diduga tak terima pacar selingkuh, wanita ini nekat nyaris tabrakan diri ke truk lewat. Heboh, hanya karena cinta, seorang wanita nekat melakukan aksi berbahaya dengan mencoba menabrakkan diri ke truk yang tengah melintas di Jalan Madya Kebantenan, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara belum lama ini. Dalam video yang sempat viral di sosial media, terlihat awalnya sang wanita bertengkar dengan pria yang diduga kekasihnya lantaran mencurigai sang kekasih telah berselingkuh. Sejurus kemudian, sang wanita terlihat berjalan dan berusaha menabrakkan dirinya ke truk yang tengah melintas di tengah jalan. Beruntung, sang pacar sigap menarik tubuh si wanita sebelum dihantam truk besar yang tiba-tiba melintas. Bukan akhir-akhir ini sih, udah seringnya kayak dari zaman dulu.
Cuman itulah pentingnya belajar ya, supaya belajar nambah ilmu buat kita, nambah pengetahuan. Sekarang kan banyak kan ininya, medianya, di YouTube juga banyak, tinggal pencet. Supaya apa, hidup selaras tuh kan enak gitu. Selalu selaras, harmonis, walaupun mah pasti nggak harmonis-harmonis banget ya. Dari berita-berita viral terkait polisi gadungan tipu pacar ratusan juta, cinta ditolak wanita yang sudah bersuami, pria bakar rumah warga, hingga aksi nekat seorang wanita mencoba tabrakan diri ke truk karena diduga diselingkuhi sang pacar, dunia hiburan tanah air juga pernah mencatat sederet artis mulai dari Wulan Guritno, mendiang Laura Anna, hingga Zaskia Gotik yang pernah bermasalah dengan mantan. Dan berikut kisah mereka. Wulan Guritno. Kabar heboh tiba-tiba datang dari mantan pasangan bucin Wulan Guritno dan Sabda Ahesa. Ya, pasca putus, tiba-tiba saja muncul kabar mengejutkan jika Wulan telah mengajukan gugatan perdata terhadap sang mantan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Februari lalu. Gugatan diajukan Wulan terkait dana talangan yang diberikannya untuk merenovasi rumah Sabda yang berada di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kabarnya Wulan meradang lantaran pasca putus Sabda ternyata tidak juga memenuhi janjinya untuk mengembalikan dana talangan renovasi rumah sebesar 396 juta miliknya. Sehingga akhirnya Wulan pun membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun, kasus ini akhirnya berujung damai setelah Sabda bersedia membayar hutangnya yang dipermasalahkan Wulan meski dengan nominal yang tidak sebesar gugatan tersebut. Dan Wulan pun telah mencabut gugatannya. Jadi dari dalil gugatan maupun deposita maupun petitum, intinya dari pihak penggugat Sri Wulandari atau Wulan Guritno ini tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, terkait dengan dana talangan yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat, nilainya 396 150 juta, gitu kan? Nah, penggugat mendalilkan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat terkait dengan dana talangan tersebut. Alasan utama pencabutan itu adalah karena telah tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perkara antara penggugat dengan tergugat, di mana terhadap pencabutan tersebut tergugat tentu tidak berkeberatan sebagaimana yang disampaikan di dalam persidangan, dan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengabulkan adanya pencabutan gugatan tersebut. Berdasarkan sidang sebelumnya, memang kami sudah berniat untuk mengajukan perdamaian kepada Ibu Wulan Guritno, dan seminggu setelahnya atau sebelum sidang hari ini itu kami melakukan koordinasi dengan koordinasi yang cukup intens ya dengan kuasa hukum dari Ibu Wulan Guritno, yang alhamdulillah dari koordinasi atau meeting yang berkali-kali cukup baik menghasilkan perdamaian, kesepakatan antara para pihak. Alhamdulillah kita hari ini bisa menyampaikan kepada hakim bahwa para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini di luar pengadilan. Sesuai yang kita sudah sampaikan minggu lalu, ada penawaran perdamaian dari tergugat yang akhirnya di seminggu ini kami sebagai kuasa hukum tergugat dengan kuasa hukum tergugat secara ekstensif sudah ngobrol lah. Akhirnya menemukan satu titik temu yang akhirnya terjadi perdamaian dan dicabut oleh kami sebagai tergugat karena terjadi perdamaian. Mendiang Laura Anna. Jagat hiburan tanah air juga sempat dihebohkan dengan perseteruan panas mendiang Laura Anna dengan sang mantan Gaga Muhammad. Ya, pasca mereka mengalami kecelakaan pada 8 Desember 2019 yang membuat Laura lumpuh permanen, Gaga yang mengemudikan mobil saat kecelakaan terjadi ternyata justru lepas tanggung jawab alias perlahan menghilang dan meninggalkan Laura dalam kondisi lumpuhnya. Padahal selama mereka baru pacaran,
justru Laura lah yang kerap menjadi mesin ATM andalan Gaga. Akhirnya, dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Januari 2022 lalu, hakim memvonis Gaga Muhammad hukuman penjara 4,5 tahun dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan Laura Anna mengalami lumpuh permanen dan akhirnya meninggal dunia pada Desember 2021 lalu. Kita habis beberapa aktivitas, terus malamnya kita berkeluar lagi. Nah situ gue emang lagi capek, terus sempat ketiduran bentar. Gue langsung gue bangun beberapa detik, bangun depan gue tuh udah truk. Daripada gue ngantem truk lebih parah, kita berdua bakal lebih parah, jadi mending gue ambil kanan. Karena gue banting kanan terlalu kaget, mobil akhirnya kepinter, kebalik, dan ya seperti itu kejadiannya. Kita kecelakaan bareng-bareng, kita bukan dia doang yang sakit, tapi gue juga kena kok, gue juga luka, cuma alhamdulillah karena di saat itu gue pakai seatbelt. Laura juga pakai seatbelt, tapi yang kalau kalian tahu yang pakai seatbelt tapi atasnya dibuka doang, itu cuma bawah doang, jadi dia cuma pakai bawah doang, atasnya kan. Dia ditahan. Yang saya bahagia sih. Pertama, kedua ya semoga dia dapat hukuman sih. Yang setimpal. Kita kan kita memang maafin kok. Tapi hukum tetap hukum, karena aku memang gak nganggap ini kecelakaan, aku nganggap ini kelalaian. Zaskia Gotik. Tanggal 1 September 2013 lampau, jagat hiburan tanah air dibuat heboh dengan pertunangan mewah Zaskia Gotik dengan Vicky Prasetyo di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Sayangnya, pertunangan itu tidak pernah sampai ke jenjang pernikahan lantaran sesaat setelah pertunangan itu, yang konon seluruh biayanya ditanggung oleh Gotik, Vicky justru dicokok oleh aparat dari kejaksaan lantaran kasus dugaan pemalsuan surat-surat tanah yang menyasarnya. Rasa sakit hati lantaran ditipu mentah-mentah oleh Vicky yang ternyata juga telah memiliki istri dan anak, Gotik pun berusaha tegar dan dengan berbesar hati memutuskan tali pertunangannya dengan Vicky Prasetyo agar hidupnya kembali tenang. Kenapa nih memutuskan untuk untuk berhenti sampai di sini? Sebenarnya jujur, Neng sangat sedih, sangat sedih, sangat terpukul lah dengan adanya seperti ini gitu. Cuma banyak orang yang meyakinkan, banyak orang yang menjelaskan bahwa Vicky seperti ini gitu. Bukan satu atau dua orang, bukan, banyak sekali. Tapi aku lillahi ta'ala, kalau memang niat dia baik sama aku ya bersyukur, tapi kalau misalkan dia niat jahat sama aku ya aku serahkan sama Allah lah. Jodoh itu semuanya Allah yang mengatur gitu, dan aku harus terima dengan lapang dada dengan keadaannya seperti ini. Banyak banget. Neng selusuri semuanya, Neng simpan semuanya, banyak banget bukti-bukti gitu loh. Jadi itu meyakinkan Neng untuk mengakhiri pertunangan ini.